Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lekarsari, mahasiswa STIMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk-Linggau semester 6 dengan NIM 2022010005. Di sini saya bersama rekan saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat total pendapatan penjualan, total barang yang terjual, total keuntungan penjualan, grafik penjualan berdasarkan kategori barang, grafik penjualan berdasarkan 10 penjualan barang terlaris, grafik penjualan berdasarkan jumlah dan kategori barang, grafik penjualan di setiap bulannya barang yang terjual pada 1 tahun yang akan datang menggunakan model regresi linier berganda. Baik, penjelasan pertama yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Elsa. Perkenalkan, nama saya Elsa Elin Regina dengan NIM 2021010009. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang data warehouse. Nah, yang pertama itu kita sendiri di sini punya data penjualan. Data penjualannya sendiri ini saya peroleh dari internet. Penjualannya ini tentang penjualan skincare. Ada sunscreen, cleanser, face mask, dan serum. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pendapatan penjualan. Ini sendiri pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ini sendiri didapat dari pivot table. Pivot table sendiri ini caranya pada data penjualan itu kita blok ke bawah, lalu kita masukkan pivot chartnya, kemudian kita klik, lalu kita tarik sum total obsolescence-nya di values, kemudian akan muncul nilainya ini sendiri adalah total dari hasil penjualan. Lalu yang kedua itu ada total barang terjual. Total barang terjual itu sendiri adalah total dari seluruh item yang terjual. Caranya sama, di blok semua data penjualannya, kemudian insert pivot chart, lalu kita masukkan dia di sheet yang kedua. Nah, kemudian di sini kita munculkan nomor transaksi di rows dan quantity-nya di values. Kemudian pada sheet yang pertama tadi kita ketik account sama dengan account unit. Set kedua, kemudian kita panggil data dari sini, kita plot dari 1 sampai terakhir. Jadi totalnya ada 300 barang terjual. Kemudian keuntungan ini sendiri adalah hasil dari total seluruh penjualan dibagi total barang terjual. Nah, kemudian di bawah sini ada beberapa grafik. Ini yang pertama grafik penjualan berdasarkan kategori. Ada anti-aging, ada cleansing, protection, treatment. Kemudian yang kelima itu grafik penjualan 5 barang terlaris. Ada cleanser, face mask, moisturizer, serum, dan sunscreen. Terus yang selanjutnya adalah ada laporan kinerja penjualan. Kinerja penjualan ini ada per bulan, mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini kan di sini ada beberapa tabel, maksudnya ada beberapa grafik, ada quantity, dari kategori, ada dari harga, ada dari total penjualan. Ini per produk. Di sini kita bisa menggunakan pivot connection untuk menyambungkan semuanya. Kita klik, lalu data yang ada di sini akan ikut berubah. Kita lakukan juga yang kedua, sama caranya. Klik kanan, pivot connection. Jadi ketika kita klik misalnya kita klik Februari, otomatis yang di sini akan muncul yang di bulan Februari. Keuntungan di bulan Februari berapa puluh juta gitu. Terus yang di bulan Februari yang paling banyak kategori yang terjual apa? Ternyata protection. Kemudian
dari total di Februari kita dapat berapa. Kemudian produk yang paling laku di Februari apa? Ternyata Pesmax. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini per bulan bisa Maret, April, Mei, Juni. Lanjut, ini kita ke analisa prediksi jumlah barang yang terjual pada 1 tahun yang akan datang. Yang pertama di sini kita pilih data analisis, kemudian pilih regression, kemudian kita masukkan nilai Y, kemudian kita masukkan juga nilai X, terus kita masukkan juga nilai output rank-nya. Output rank harus diisi. Kemudian setelah semuanya terisi, kita klik OK. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang mengenai pemahaman mata kuliah data warehouse. Jadi data warehouse merupakan suatu kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, memiliki variasi waktu, dan tidak dapat berubah. Tujuannya sendiri yaitu untuk membuat keputusan manajemen. Jadi di dalam data warehouse tadi terdapat 4 bagian atau pengertian. Yang pertama itu ada variasi waktu, berorientasi subjek, tidak dapat berubah, dan memiliki tujuan untuk membuat keputusan manajemen. Jadi maksud dari berorientasi subjek, data terorganisir berdasarkan subjek utama. Kemudian setelah berorientasi subjek, kemudian ada terintegrasi. Apa maksud dari terintegrasi? Terintegrasi yaitu data yang dibangun dengan mengintegrasikan beberapa sumber data yang heterogen menjadi satu, kemudian tidak berubah. Kenapa data warehouse itu tidak berubah? Karena tempat penyimpanan fisik data pada data warehouse terpisah dari data operasional. Jadi, data warehouse adalah sebuah sistem bagaimana kita bisa mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan disimpan di satu tempat yang tersentral. Perbedaan data warehouse dengan yang lain, jadi data warehouse itu data yang kita simpan, yang kita sudah integrasikan akan bersifat historik. Jadi, baiklah, itulah yang dapat saya simpulkan dari pemahaman mata kuliah data warehouse. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.